Kita akan melanjutkan Qiraatul Kitab, Kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, karangan Syekh Mustafa Al-Gulayan. Kita menginjak pada halaman 15, pembahasan yang keempat ini. Al-Murakkabul Atfiyu. Murakkab Atfi. Apa itu murakkab atfi? Al-Murakkabul Atfiyu, murakkab atfi ialah ma ta'allafa minal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Itu yang tersusun dari maktuf wal ma'tufi alaihi dan ma'tuf alaih. Di murakkab atfi adalah susunan dari maktuf dan ma'tuf alaih. Perlu dipahami bahwa maktuf ma'tuf alaih nanti adalah pembahasan khusus dalam pembahasan tawabi yang namanya al-atfu ya. Jadi nanti ada pembahasan sendiri tentang al-atap yang kita sering mengenal istilah atap ya. Ada nanti pembahasan khusus. Mungkin ini sebagai penjelasan awal. Bitawasuti dengan perantaraan harfil atfi, huruf ataf, bainahuma di antara keduanya. Ini bitawasuti bisa dengan perantaraan atau bisa arti ditengahi ya, atau di tengah-tengah gitu. Maksudnya antara maktub dan maktub alaih di tengahnya ada huruf ataf. Di bitawasuti dengan ditengahi oleh huruf ataf bainahuma di antara keduanya. Ini maksudnya antara maktub dan maktub alaih tengah-tengahnya ada ataf. Di maktub dulu, baru ataf, baru maktub alaih. Jadi seperti itu susunannya. Baik, kita lihat contoh aja. Misal contoh, yanalu. Yanalu, nala, yanalu itu diartikan akan memperoleh. At-tilmizu, murid laki-laki, bisa juga diartikan siswa. Wa tilmizatu, dan murid perempuan, boleh juga diartikan siswi ya, dalam bahasa kita. Maaf. Alhamda, pujian, wasana'a, dan sanjungan. Nah, di sini ada wa sebelum kalimat at-tilmizatu. Yanalu tilmizu wa, ada wa kan? Nah, wa ini adalah huruf ataf. Maksudnya adalah kalau ada huruf ataf, maka kalimat setelah huruf ataf yaitu at-tilmizatu itu dia diatapkan kepada kalimat sebelumnya. Nah, karena at-tilmizatu adalah isim, maka dia diatapkan ke isim lagi. Itu dia diatapkan kalimat at-tilmizu. Maka at-tilmizu wa tilmizatu adalah murakkab atfi. Karena ada at-tilmizu sebagai maktufnya dan tilmizatu sebagai maktuf alaih. Nah, kemudian juga perlu dipahami bahwa maktuf itu bukan jabatan kalimat. Maktuf itu adalah istilah. Sedangkan maktuf alaih itu adalah jabatan kalimat. Nanti at-tilmizu di sini adalah maktub, sedangkan jabatan kalimatnya adalah sebagai fa'il. Dari yanalu sebagai fi'il mudhari maklum marfu. Maka at-tilmizu sebagai fa'il daripada yanalu, dan wawunya huruf ataf, at-tilmizatunya dia sebagai maktuf alaih kepada at-tilmizu. Jadi kalau kita mengirobkan nanti at-tilmizu fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fa'ilhi. Sedangkan at-tilmizatu irobahnya adalah maktufun alal ismil marfu'i wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi maktuf alaih adalah jabatan kalimat, kalau maktuf itu bukan ya. Dan alhamda di sini sebagai maf'ul bih, mansub dengan fathah, baunya huruf ataf, as-sana'anya adalah maktuf alaih kepada alhamda. Jadi waw sebelum as-sana'a adalah huruf ataf, as-sana'anya maktuf alaih, artinya sana'a dia diatapkan kepada isim sebelumnya itu alhamda. Alhamda adalah maktuf. Tapi ingat bahwa maktuf itu bukan jabatan kalimat. Sebab alhamda di sini jabatannya adalah maf'ulun bih.
Yang kalau kita i'rabkan, alhamda maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wawunya harful atfi. As-sana'a maktufun alal ismil mansubi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. As-sana'a dah mansub fathah. Jadi maktuf alaih itu dia mengikuti keadaan maktufnya. Karena maktufnya alhamda mansub dengan pat mansub, maka as-sana juga dia mansub. Demikian hal yang tadi, at-tilmizatu dia maktuf alaih. Dia diatapkan kepada at-tilmiz. Karena at-tilmiznya dalam keadaan marfu, at-tilmizu marfu dengan domah, maka at-tilmizatu juga ikut marfu. Dan dia marfu juga dengan domah. Jadi maktuf alaih itu keadaan tanda i'rabnya harus sama dengan keadaan maktufnya. Dia bisa marfu kayak tilmizatu, bisa mansub kayak as-sana. Iza sabaro ala darsil wal ijtihadi. Iza apabila sabaro ternyata dia adalah terus menerus atau dengan artikan tidak meninggalkan. Ala darsi atas pelajaran wal ijtihadi dan kesungguhan. Di sini juga ada huruf atap itu waw. Waw wal ijtihadi ada waw, huruf atap berarti al ijtihad dia diatapkan kepada yang sebelumnya. Al ijtihad adalah isim dan dia diatapkan kepada isim sebelumnya itu ad-darsi. Berarti al ijtihad sebagai maktuf alaih dan ad-darsinya sebagai maktufnya. Sekali lagi, maktuf bukan jabatan kalimat. Sebab ad-darsi di sini jabatan kalimat adalah isim majrur. Kenapa isim majrur? Kan ad-darsi diawali oleh ala. Dan ala adalah huruf jar. Kalau kita i'rabkan ala harfu jarin, ad-darsi dan dia maktuf, tapi jabatannya adalah isim majrur. Maka ad-darsi i'rabannya ismun majrurun bi ala. Kenapa bi ala? Karena huruf jarnya ala. Walamatu jarihi kasratun zahiratun fi'lihi. Wawunya harfu atfi. Al-ijtihad dia i'rabannya adalah maktufun alal ismil majruri wa huwa majrurun walamatu jarhi kasratun zahiratun fi'lihi. Jadi di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa maktuf alaih itu mengikuti tanda i'rabnya, mengikuti maktufnya. Kalau maktufnya marfu, dia marfu. Kalau maktufnya mansub, dia mansub. Kalau maktufnya majrur kayak ad-darsi, maka maktuf alaih juga ikut majrur. Maka bahasanya al-ijtihadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa hukmu dan ketentuan ma ba'da harfil atfi, apa yang ada setelah huruf ataf, an yattabi'a mengikuti ma qablahu apa yang ada sebelum huruf ataf. Seperti yang tadi katakan dan jadi apa yang ada setelah huruf ataf mengikuti yang ada sebelum huruf ataf. Fi i'rabihi dalam i'rabnya. Seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Kama ra'aita sebagaimana yang telah Anda lihat. Baik, satu lagi. Al-murakkabul majziyu. Murakkab majzi. Ini adalah istilah beda dengan istilah majaz dalam ilmu balaghah ya. Walaupun ada kemiripan tapi tidak sama. Kalau majaz mengungkap mim, jai, mim, jim, zai, ini mim, zai, jim beda ya. Majzi dan majazi beda. Jadi al-murakkabul majzi. Apa itu murakkab majzi? Al-murakkabul majziyu. Murakkab majzi adalah kullu setiap kalimataini dua kalimat rukibata yang disusun waju'ilata dan keduanya dijadikan kalimatan wahidatan satu kalimat. Artinya ada dua kalimat yang digabungkan dan dirangkai dan dia menjadi satu kalimat. Biasanya dua kalimat digabungkan jadi satu kalimat. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya contoh ba'labak. Nanti di bawah ada footnote ya. Nah, ini ada footnote nomor 1 ya. Nanti kita baca footnote-nya. Wa baitul lahma Bethlehem. Wa hadra maut. Wa sibawaihi sibaweh.
wasobaha masa'a, pagi sore, wasazara mazara. Di sajara mazara. Di sajara mazara itu kalau diartikan itu adalah segala penjuru. Baik, kita lihat dulu footnote nomor 1 ya. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada footnote-nya. Ba'labak, baldatun, sebuah negeri, min biladis Syam, dari negeri Syam. Wa baitul lahma, dan Bethlehem, baldatun, sebuah negeri, min nasyami, dari Syam, pi Palestina, di Palestina. Bethlehem. Wulida, telah dilahirkan, fiha, padanya, itu di Bethlehem, Al-Masihu alaihissalam. Al-Masih alaihissalam. Itu Nabi Isa alaihissalam. Wa Hadramauta, dan Hadramaut, baldatun, sebuah negeri, pil Yamani, di Yaman. Wa Sibawaihi, dan Sibaweh, laqabu ro'isi ulama'il arabiyati. Laqab artinya gelar. Gelar pemimpin ulama bahasa Arab. Fil Basrati, di Basrah, fima madha, pada zaman dulu. Itu footnote nomor 1 ya. Nah, baik, kita lanjutkan pembacaannya. Wa in kanal murakkabul majziyu, dan jika keadaan murakkab majzi, alaman, sebagai isim alam. Isim alam itu adalah isim yang menunjukkan pada nama. Jikalau murakkab majzi itu menjadi nama sesuatu, misalnya nama orang, nama tempat, nama kota, nama daerah, itu alam namanya. U'riba, maka murakkab majzi diirabkan i'raba malayan sorifu, dengan i'rab isim yang tidak layan sorifu, menerima tanwin. Diirabkan malayan sorifu, ya, isim yang tidak menerima tanwin. Misal contoh, ba'labaka baldatun thayyibul hawa'i. Ba'labak adalah baldatun, sebuah negeri, thayyibatul hawa, yang udaranya bagus. Thayyib artinya bagus. Al-hawa artinya udara. Jadi sebuah negeri yang udaranya bagus. Sehingga diartikan udaranya segar. Thayyibatul hawa itu pengertian adalah udara yang menyehatkan. Thayyibatul hawa itu artinya udara yang belum terkena polusi. Namanya thayyibatul hawa. Kalau sayyiatul hawa, kebalikannya adalah udara yang sudah berpolusi. Kalau thayyibatul hawa, udara yang belum kena polusi. Artinya masih menyehatkan udaranya. Wa sakantu baitalahma. Wa, dan sakantu, saya telah tinggal, baitalahma, di Bethlehem. Wa, dan safartu, saya telah bepergian, ila, ke Hadramauta, ke Hadramaut. Jadi maksudnya, kalau Ba'labak ini adalah nama sebuah negeri, maka ada i'rabnya seperti isim yang tidak menerima tanwin. Sama kalimat baitalahma juga. Jadi nanti dia tidak akan pernah ditanwin, ya. Nah, illa, kecuali, iza, apabila, kana, keadaan, al juz'usani, bagian kedua, minhu, dari murakkab majzi itu, kalimata waihi, dibaca kalimata, dia karena dia jadi khobar daripada kana. Kana sebelumnya ada kana kan? Nah, al juz'unya di isim kana, khobarnya adalah kalimata. Jadi bila keadaan bagian kedua dari murakkab majzi itu adalah kalimat waihi, fa innaha, maka sungguhnya dia, takunu, keadaannya, mabniyatun, mabni. Mabniyatan ya, karena dia jadi khobar kana ya. Fa innaha, sungguhnya dia, takunu, keadaannya, mabniyatan, alal kasri daiman, mabni atas kasrah selamanya. Mabniyatan lah khobar di takun, isim takununya adalah yang kalimatnya. Jadi, maka sungguhnya kalimat waih
mabni dengan kasrah selamanya. Misal contoh, sibawaihi. Nanti sibawaihi adalah dia mabniun. Jadi tidak boleh baca sibawaihu atau sibawaiha, ya, seperti itu. Alimun kabirun. Sibawaihi adalah ulama, kabirun besar. Wa dan ro'aitu saya melihat sibawaihi. Nah, walaupun sibawaihi dia itu sebagai maf'ul bih, tetap baca sibawaihi. Dengan sibawaihi yang pertama, sibawaihi alimun kabirun. Sibawaihi yang ini karena dia isim di awal, dia mubtada. Tapi dia adalah mabniun. Tapi bacanya sibawaihi. Sedangkan ro'aitu sibawaihi yang kedua, saya telah melihat sibawaihi. Maka dia adalah mabni tetap, tapi dia jabatannya di maf'ulun bih. Aliman, ulama, kabiran, besar. Nah, ro'aitu di sini jangan diartikan melihat. Tapi ro'aitu di sini dilihatkan alim tu. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang namanya af'alul qulub. Fiil yang berkenaan dengan hati. Di ro'aitu di sini bukan artinya melihat dengan mata. Tapi sama dengan apanya dengan alim tu atau i'taqadtu. Jadi ro'aitu artinya saya mengetahui. Atau boleh artikan juga saya meyakini. Sibawaihi adalah ulama yang besar. Kenapa? Sebab kalau ro'aitu diartikan melihat, maka ro'aitu itu hanya butuh satu maf'ul. Saya melihat sibawaihi cukup, tidak butuh dua maf'ul. Tapi di sini aliman jadi maf'ul bih kedua. Maka ro'aitu di sini jangan diartikan melihat. Nanti akan kita ada pembahasan khusus tentang af'alul qulub, ya. Masih dalam kitab ini nanti ada pembahasan af'alul qulub. Jadi hati-hati dalam melakukan ro'a yaro itu, ya. Di dalam Quran ada ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sana melihat. Bukan diartikan mengetahui. Tapi di sini ro'a itu di sini artinya sama makna dengan alim tu. Karena ro'a termasuk af'alul qulub di sini yang menurut artian adalah i'taqadtu atau alim tu. Saya mengetahui sibawaihi apa? Ulama besar. Baik, kita lanjutkan. Wa qara'tu dan saya telah membaca kitab sibawaihi. Jadi sibawaihi di sini dalam keadaan mabni dengan kasrah. Ya, jadi dia adalah mabni dengan kasrah. Kemudian wa in kana dan jika karena keadaan murakab mazi itu, ya, ghaira alamin, bukan isim alam. Di apabila keadaan murakab mazi itu bukan menunjukkan pada nama. Karena keadaan murakab mazi tadi mabniyal juz'aini al fathi. Dibaca mabniya karena dia adalah isim khobar kana. Di mana isim kananya adalah yang murakab mazi. Sekali lagi, jika keadaan murakab mazi bukan menunjukkan isim alam, artinya bukan menunjukkan pada nama, karena keadaannya mabni juz'aini kedua-duanya ala fathi atas fathah. Jadi dua kalimat murakab mazi ini jadi mabni dengan fathah. Kita lihat contoh. Zurni, kunjungilah aku. Di zurni adalah fi'il amr, dhamir anta. Kunjungilah kamu aku. Hendaklah Anda mengunjungiku. Lebih enak seperti ya. Hendaklah Anda zurni mengunjungiku. Sobaha masa'a. Pagi sore. Cina kuto nomor 2 akan kita baca nanti, ya. Jadi zurni adalah fi'il amr. Dia mabni dengan sukun. Domirnya mustatir wujuban anta. Nunnya ni adalah huruf nun wiqayah. Dan iya-nya yang sukun adalah dhamir mutakalim. Dia sebagai maf'ulun bih. Nah, sobaha wa masa'a, ada footnote di bawah, kita lihat nomor 2, ya. Ae sobahan wa masa'an, itu pagi hari dan sore hari. Pas sobaha masa'a, maka sobaha dan masa'a
mabniyani alal fathi, mabni atas fathah. Bi mahali nasbin, menempati keadaan nasab ala zorfiyati sebagai zorof. Dan itu kalau diirabkan, bahwa masaha mabniyani alal fathi bi mahali nasbin zorfuz zamanin. Karena bukan zorof zaman. Nah, baik, kita lanjut lagi. Wa anta zari, dan Anda adalah zari tetanggaku. Baita. Antanya domir, rob'in munfasil, dia jabatan jadi mubtada, dan jarinya sebagai khobar mubtada. Ingat, jari adalah dua kalimat, jari dan ya. Ya-nya yang sukun adalah yang mutakalim, nanti jabatannya adalah mudhofun ilaih. Ya, kalau diirabkan nanti gini, jari khobarul mubtada'i wa huwa marfu'un bil mubtada'i wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Nah, karena harusnya kan jaru ya, tapi karena menghadap yang mutakalim dia berubah jadi kasrah. Jadi nanti dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakalimi mana'a min dzuriha yastighalul mahali alaiha wa huwa mudhaf al ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun bimali rafin mudhafun ilaih. Nah, mungkin lebih susah ya, nantilah kita akan bahas tersendiri. Nah, baita artinya melekat rumahnya. Jadi engkau adalah tetanggaku yang melekat rumahnya. Baik, kita ke nomor 2. Ae maksudnya anta jari mutalasiqaini. Engkau adalah tetanggaku yang keduanya menempel rumahnya gitu. Jadi maksudnya rumah Anda dan rumah saya dan tetangga saya itu menempel rumahnya. Jadi melekat rumahnya. Jadi nggak ada penghalang, ini nempel. Nah, fa baita maka baita mabniyani, keduanya mabni alal fathi atas fathah, fi menempati mahali keadaan atau tempat nasbi nasab alal hali sebagai hal. Jadi kalau kita irabkan baita murakkabun majziun mabniyani alal fathi bi mahali nasbin halun. Nah, demikian untuk bagian ke-7 dari Qiraatul Kutub. Insyaallah kita akan sambung dengan al-murakkabul adadi. Semoga bermanfaat. Dan sekiranya ada kesalahan pembacaan atau terjemahan yang keliru, dimohon untuk memberikan koreksinya melalui komentar di bawah video ini. Semoga kita senantiasa diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu yang Allah limpahkan kepada makhluknya ya. Kita sama-sama mempelajari ini dengan harapan kita akan lebih bisa memahami bahasa Arab sehingga kita bisa juga memahami Quran dan hadis dengan acuan kepada ilmu nahwu dan shorab yang sesuai ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.